Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Fahmi sebagai dosen dan Kak Harfiah sebagai asisten dosen, serta teman-teman sekalian. Ya, pada saat ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Interaktivitas Weverse sebagai Media Komunikasi Digital terhadap Hubungan Parasosial Penggemar Enhypen. Oke, dimulai dari pendahuluan. Di mana perkembangan teknologi komunikasi digital saat ini telah mengubah pola interaksi figur publik dan audiens, di mana jika sebelumnya komunikasi itu berlangsung secara satu arah melalui media massa dan tidak ada teknologi digital, kini platform digital memungkinkan terjadinya interaksi dua arah yang lebih aktif dan juga personal, di mana salah satu platform fandom yang banyak digunakan oleh penggemar K-pop adalah Weverse. Weverse menyediakan berbagai fitur interaktif seperti artis post, live streaming, komentar, dan juga notifikasi personal yang memungkinkan para penggemar berinteraksi dengan idola secara langsung. Di mana kehadiran-kehadiran fitur ini berpotensi menciptakan hubungan parasosial, yaitu perasaan dekat secara emosional terhadap publik figur meskipun tidak memiliki hubungan yang nyata. Namun penelitian ini menguji pengaruh interaktivitas Weverse terhadap hubungan parasosial secara kuantitatif masih terbatas sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Untuk research gap dan novelty-nya sendiri, di mana penelitian mengenai hubungan parasosial pada fandom K-pop tentunya sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada deskripsi fenomena hubungan parasosial atau pendekatan kualitatif, di mana ada penelitian Liu 2023 meneliti tentang hubungan parasosial pada virtual idol, sedangkan penelitian Delvriani dan Sari pada tahun 2024, serta Siska dan Dwi Fayani 2024 lebih menekankan pengalaman subjektif penggemar dan platform fandom. Selain itu ada penelitian Su et al. Di 2023 di mana membahas faktor reciprocity dalam hubungan parasosial, tetapi tidak secara khusus mengkaji platform fandom eksklusif seperti Weverse. Oleh karena itu, masih terdapat keterbatasan penelitian yang menguji secara kuantitatif pengaruh interaktivitas platform Weverse terhadap hubungan parasosial penggemar K-pop di Indonesia. Nah, maka dari itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menguji secara kuantitatif pengaruh interaktivitas Weverse terhadap hubungan parasosial penggemar Enhypen di Indonesia menggunakan pendekatan survei dan juga analisis regresi linear sederhana. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian, rumusan masalah terdiri dari tiga, yaitu yang pertama bagaimana pengaruh penggunaan platform Weverse sebagai media komunikasi terhadap pembentukan hubungan parasosial penggemar Enhypen Engine di Indonesia. Yang kedua yaitu sejauh mana efektivitas fitur interaksi personal dalam platform Weverse memengaruhi kedalaman hubungan parasosial antar penggemar dan idola. Yang ketiga yaitu interaktivitas Weverse berpengaruh terhadap hubungan parasosial penggemar Enhypen. Tujuannya sendiri juga ada tiga, yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh penggunaan platform Weverse sebagai media komunikasi baru terhadap pembentukan hubungan parasosial penggemar Enhypen di Indonesia. Yang kedua yaitu mengukur sejauh mana efektivitas fitur interaksi personal dalam platform Weverse memengaruhi kedalaman hubungan parasosial antara penggemar dan juga idola. Yang terakhir yaitu yang ketiga untuk menganalisis pengaruh interaktivitas pada platform Weverse terhadap hubungan parasosial penggemar Enhypen di Indonesia. Selanjutnya yaitu kerangka teori, di mana teori yang saya pakai yaitu ada tiga. Yang pertama parasocial interaction atau PSI, yang kedua yaitu Computer Mediated Communication yaitu CMC, yang ketiga yaitu teori interaktivitas. Untuk parasocial interaction sendiri yaitu konsep yang diperkenalkan oleh Horton dan Hall pada tahun 1956 untuk menjelaskan hubungan psikologis antara audiens dan juga figur media, di mana hubungan ini bersifat satu arah tetapi dapat menimbulkan perasaan akrab dan dekat. Dalam konteks media digital, hubungan parasosial dapat terbentuk melalui
paparan konten yang berulang dan interaksi yang dimediasi teknologi, di mana penggemar dapat merasa mengenal idol secara personal. Yang kedua yaitu teori CMC. Dikemukakan oleh Walter pada tahun 2011 menjelaskan komunikasi dapat berlangsung melalui media digital tanpa kehadiran fisik secara langsung, di mana dalam komunikasi yang dimediasi teknologi ini, individu tetap dapat membangun hubungan interpersonal, bertukar informasi, dan juga menciptakan kedekatan sosial melalui ruang virtual. Dalam penelitian ini, Weverse dipahami sebagai bentuk komunikasi berbasis CMC karena interaksi antara Enhypen dan juga para penggemar berlangsung melalui fitur digital. Lalu yang ketiga yaitu teori interaktivitas, di mana menurut Steyer tahun 1992, interaktivitas merupakan kemampuan pengguna untuk berpartisipasi dan juga memengaruhi proses komunikasi dalam lingkungan digital, di mana tingkat interaktivitas ini ditentukan oleh kecepatan respons sistem, banyaknya pilihan interaksi yang tersedia, dan serta kesesuaian antara tindakan pengguna dan respon yang diberikan. Ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang saya menjadikan referensi untuk di penelitian saya. Nah, di sini ada kerangka pemikiran di mana untuk variabelnya sendiri ada dua. Yang pertama X dan Y. X-nya itu interaktivitas Weavers dan Y-nya itu hubungan parasosial. Untuk hipotesisnya sendiri ada H0, yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan antara interaktif Weavers dan juga terhadap hubungan parasosial penggemar Enhypen. Yang kedua yaitu adanya em, H1, yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara interaktivitas Weavers terhadap hubungan parasosial penggemar Enhypen. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil, yang pertama itu jenis penelitian, ada kuantitatif. Yang kedua yaitu metodenya melalui survei. Yang ketiga yaitu populasi, di mana saya menyebarkan survei ini kepada engine Indonesia yang sesuai dengan kriteria. Yang ketiga yaitu sampel, yaitu purposive sampling. Yang kelima yaitu ada instrumen penelitian di mana saya memakai skala Likert positif dan juga negatif yang angkanya 1 sampai 5 apabila negatif dibalik menjadi 5 eh, sampai 1. Nah, untuk pengumpulan datanya yaitu melalui Google Form yang dibagikan ke berbagai media sosial, mulai dari X, Instagram, Twitter, TikTok, dan juga media sosial lainnya. Nah, untuk teknik analisisnya sendiri, saya menggunakan 4 teknik analisis. Yang pertama itu uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga statistik deskriptif, dan yang keempat yaitu uji regresi linear sederhana. Nah, untuk kriteria respondennya sendiri, saya tidak membagikan responden kepada seluruh penggemar Enhypen, tetapi saya memiliki kriteria responden sendiri yang gimana? Yang pertama, tentunya harus engine Indonesia. Yang kedua, minimal usia 15 tahun. Yang ketiga, pastinya menggunakan aplikasi Weverse atau pengguna Weverse di atas 1 bulan. Baik, sekarang menuju ke hasil penelitian, di mana yang pertama ada uji validitas. Uji validitas variabel X, semua item yang ada pada variabel X, mulai dari X1 sampai dengan X17, itu merupakan valid, di mana seluruh item pada pernyataan ini memiliki nilai R hitung lebih besar dibandingkan R tabelnya sebesar 0,1966. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Validnya seluruh item ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur aspek interaktivitas platform Weavers secara tepat. Lalu selanjutnya ada uji validitas variabel Y, di mana variabel Y ini terdiri dari Y1 sampai Y14 dan semua itemnya termasuk valid. Nilai R hitung pada variabel ini berada pada rentang 0,4063 hingga 0,60, sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.
Item-item penelitian dinilai mampu mengukur aspek kedekatan emosional, keterlibatan psikologis, perhatian terhadap aktivitas idola, serta persepsi hubungan interpersonal yang terbentuk antara penggemar dan Enhypen melalui platform Weverse. Yang ketiga yaitu uji reliabilitas pada variabel X dan juga variabel Y. Uji reliabilitas pada variabel X itu berjumlah 0,82 sekian dan juga uji reliabilitas pada Y yaitu 0,7, di mana hasil kedua variabel di angka 0,8 dan juga 0,7 lebih besar dari 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliable. Hasil tersebut menunjukkan bahwa item-item pernyataan pada variabel tersebut memiliki tingkatan pada variabel interaktif Weverse, memiliki tingkatan konsistensi yang baik dalam mengukur pengalaman interaksi digital responden pada platform Weverse. Konsistensi instrumen yang tinggi menunjukkan bahwa setiap item pernyataan mampu menghasilkan jawaban yang stabil dan juga tidak menunjukkan perbedaan pengukuran yang signifikan. Pada hasil reliabilitas tersebut juga menunjukkan bahwa instrumen penelitian mampu menggambarkan hubungan emosional, persepsi eh, kedekatan interpersonal, dan juga keterlibatan psikologis penggemar terhadap idola secara konsisten. Selanjutnya, yaitu ada uji analisis deskriptif, di mana pada tabel ini ada total X dan total Y, yang dimana menunjukkan hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat interaktivitas yang cukup tinggi dalam menggunakan platform Weverse. Nah, tingginya nilai rata-rata variabel interaktivitas memperlihatkan bahwa penggemar ini aktif menggunakan berbagai fitur komunikasi digital yang tersedia dalam aplikasi seperti artis post, live streaming atau join live streaming pada Enhypen, komentar, dan juga notifikasi personal. Selain itu, nilai rata-rata variabel hubungan parasosial yang tergolong tinggi menunjukkan bahwa responden memiliki ketertarikan emosional yang cukup kuat terhadap Enhypen. Nah, paparan aktivitas idola melalui media digital yang dilakukan secara terus-menerus memungkinkan penggemar membentuk persepsi kedekatan interpersonal dengan para penggemar, membentuk dengan idola mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa platform Weverse tidak hanya berfungsi sebagai media yang eh, memberikan informasi, tetapi juga menjadi ruang komunikasi digital yang mendukung terbentuknya hubungan emosional penggemar dan idol. Lalu di sini ada hasil uji regresi linear sederhana. Bisa dilihat pada tabel ada R square, F hitung, sigma, dan konstannya, di mana berdasarkan tabel di sini nilai koefisien determinasi R square di angka sebesar 0,28 yang menunjukkan bahwa interaktivitas platform Weverse memberikan kontribusi sebesar 28,6% terhadap hubungan parasosial penggemar atau engine di Indonesia. Nah, berdasarkan hasil uji ANOVA-nya, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini dinyatakan signifikan dan layak digunakan untuk melihat pengaruh interaktivitas Weverse terhadap hubungan parasosial penggemar Enhypen. Nah, berdasarkan tabel di atas juga diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 26,83 ditambah 0,446X, di mana persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel interaktivitas akan meningkatkan hubungan parasosial sebesar 0,446. Nah, dapat disimpulkan bahwa interaktivitas platform Weverse terbukti berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap hubungan parasosial penggemar Enhypen atau engine di Indonesia. Hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,00 di bawah atau kurang dari 0,05,
sehingga hipotesis penelitian diterima. Yang kedua itu pengaruh interaktivitas viewers terhadap hubungan parasosial berada pada kategori sedang dengan nilai koefisien atau determinasi R pangkat 2-nya sebesar 0,286. Artinya, interaktif viewers ini mampu menjelaskan 28,6 variasi hubungan parasosial penggemar. Nah, em, untuk 70% lainnya eh, bera- itu memengaruhi parasosial kepada penggemar, tetapi di luar dari penggunaan Weverse sendiri. Nah, yang terakhir yaitu fitur interaktif seperti artis post, live streaming, komentar, dan notifikasi personal membantu menciptakan persepsi kedekatan serta ketertarikan emosional antara penggemar dan enhancement melalui komunikasi digital. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.